Oke, halo semuanya, selamat pagi. Sebelum kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, mari kita awali dengan berdoa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai, amin. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu akan mengecek absensi kita pada pagi hari ini, Jadi, untuk anak-anak semua, pada saat Ibu memanggil namanya, tolong dijawab hadir Bu dan juga angkat tangannya ya. Baiklah, absensi sudah selesai. Sekarang Ibu mau menyampaikan SK, KD, dan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi, kelas pada hari ini yaitu scanning dan skimming. Biar kalian tahu apa tujuan dari kita belajar scanning dan skimming, Ibu akan mengasih tahunya kepada kalian semua. Jadi, scanning itu adalah teknik yang akan kalian pelajari dengan tujuan agar kalian mampu mengoptimalkan waktu dalam menjawab dan juga memahami sebuah teks untuk dalam melaksanakan ujian tertulis maupun lisan supaya pengoptimalan waktu dapat dilakukan dengan singkat. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya, Ibu mau mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah semangat dan hadir pada pagi hari ini di kelas ini. Terima kasih juga kepada petugas piket yang sudah mau membersihkan kelasnya sehingga tempat kita untuk belajar hari ini lebih nyaman dan bersih sehingga lebih enak dilihat dan juga merangsang otak kita untuk nyaman dalam belajar. Terima kasih untuk kalian yang sudah mau membersihkan kelas kita hari ini. Beri tepuk tangan semuanya anak-anak untuk kalian semua yang sudah semangat untuk hadir di pagi hari ini supaya pagi ini lebih semangat untuk menerima materi. Jadi semuanya tepuk tangan. Baik, kita mulai masuk ke pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bisa dibuka bukunya anak-anak masing-masing. Buka bukunya halaman 54. Nah, di sana ada tertera tentang scanning dan skimming. Jadi, tolong dibuka bukunya masing-masing, kita akan mempelajarinya. Sediakan catatan dan juga buku tulis, pulpen, beserta alat-alatnya yang sudah kalian siapkan. Misalnya alat pembersih tulisan seperti penghapus ataupun Kipex untuk menandai salah-salah. Nah, di sana tertulis, jadi sebelum kita memahami dan masuk ke dalam scanning dan skimming, kita harus tahu apa itu tipe-tipe reading. Apa aja types-nya reading itu? Yang pertama ada intensive reading. Intensive reading itu apa? Intensive reading is type of reading that focus on idiom and vocabulary. Itu intensive reading. Selanjutnya extensive reading. Apa itu extensive reading? Extensive reading is types of reading involve learners reading text for enjoyment and to develop general reading skills. Jadi, extensive reading ini itu kita membaca sebuah teks untuk memantapkan skill kita dalam membaca. Itu dia jenis-jenis reading. Selanjutnya ada apa lagi? Ada aloud reading. Aloud reading itu seperti apa, Ibu? Aloud reading itu kita membaca dengan kemampuan skill membaca kita, basic membaca kita membacanya dengan suara yang kuat. Biasanya orang yang membaca dengan aloud, dengan kuat, biasanya itu untuk dalam bermain peran, seperti berdialog, berpidato, atau berpuisi. Jadi kita membaca dengan kuat. Contohnya juga pembawa berita kan juga dia membacakan beritanya dengan kuat. Selanjutnya ada silent reading. Nah, silent reading ini tuh kebalikannya aloud reading. Ada beberapa orang yang dia tidak bisa menangkap materi kalau dia membacanya dalam hati. Ada orang yang harus dikeluarkan, didengar, direspon otak, kemudian disimpan dan diingat. Ada orang yang cukup dibaca dalam hati, dia bisa paham isi teksnya dan juga
Kelebihannya yang lain tidak mengganggu orang lain, tidak mengganggu konsentrasi orang lain. Itulah kelebihannya menggunakan silent reading, jenis reading yang satu itu. Selanjutnya ada reading to search for example information or simple information. Jadi jenis membaca yang satu ini tuh kita membaca untuk mendapatkan simple informasi. Setiap orang, benar yang katanya buku adalah jendela dunia. Jadi kita kalau udah membaca buku ataupun teks apapun itu, kita pasti mendapatkan informasi baru. Jadi types of reading satu ini tuh benar. Purpose-nya, tujuannya untuk membaca itu benar. Bakal mendapatkan informasi baru dari beberapa teks, misalnya dari magazine, newspaper, dari mana lagi, etc. Dari buku, dari buku pelajaran, komik, dari manapun kita, novel, bisa dapat banyak informasi baru. Selanjutnya, reading to skim quickly. Nah, membaca untuk belajar lebih cepat. Benar tujuan belajar yang satu itu, jenis membaca yang satu itu. Kenapa dibilang benar? Pada saat kita membaca, kita mendapatkan pengetahuan baru, mendapatkan informasi baru, kita lebih mantap lagi dan lebih cakap lagi dalam belajar. Kita tahu dan cepat belajar dari membaca. Jadi itu adalah salah satu tujuan dan juga jenis membaca. Selanjutnya, reading to learn from text. Belajar, membaca, belajar dari teks. Belajar membaca untuk belajar dari teks. Itu maksudnya. Jadi kita bisa belajar dari teks. Benar sekali kita bisa belajar dari teks. Gimana contohnya, Bu? Contohnya seperti ini. Ada beberapa teks informasi, sumber informasi yang tidak kita dapatkan dari yang kita ketahui. Gimana cara kita, misalnya ada berita kebakaran di kampung sebelah. Kita hanya mendengar informasinya. Rupanya tiba-tiba muncul artikelnya di koran atau di magazine atau dimanapun itu, artikel dari handphone, media sosial misalnya. Dengan kita membaca, kita bisa mendapatkan informasi baru, pelajaran baru, banyak hal detail yang bisa kita dapat setelah membaca. Itu tujuan reading yang satu itu. Selanjutnya apa lagi, Bu? Tipe reading, tipe membaca, tipe-tipenya. Ada lagi yaitu reading to integrate information. Nah, ini biasanya nih membaca ini penting kali untuk orang-orang. Gimana sih, Bu? To integrate information itu, misal nih, kamu jadi hakim atau kamu jadi pengacara aja dulu ya. Kamu jadi pengacara. Pada saat kamu menjadi pengacara, kamu pasti memiliki beberapa informasi data yang dari orang yang kamu tangani, klien kamu. Jadi selanjutnya, untuk mendapatkan kemenangan di tangan, apa yang kamu lakukan? Kamu bakal mencari informasi-informasi lain. Nah, jadi reading to integrate information itu kita mencari beberapa informasi, kita mendengar, membaca beberapa informasi dari luar, kemudian disatukan, dirangkum. Itulah tugas fungsi membaca yang satu itu. Bisa juga pada saat penelitian. Contoh kecilnya itu penelitian. Pada saat penelitian, kita membutuhkan banyak data untuk mendapatkan satu data yang akurat, bisa dipresentasikan di depan kelas. Nah, itu salah satu fungsinya reading to integrate information. Selanjutnya, reading to write, reading to critique text. Jadi ada, gimana sih, Bu, itu reading to write and reading to critique text? Ada itu biasanya pada orang yang mengkritik tulisan, mengkritik buku. Jadi kita itu bisa membaca untuk menulis, kita bisa juga membaca untuk mengkritik. Misalnya ada satu artikel yang isinya tidak benar. Kita bisa berdasarkan pengetahuan kita tidak sama dengan artikel tersebut. Artikelnya salah. Misalnya dengan meminum zat kimia kita tidak akan mengalami reaksi apapun. Itu katanya si artikel. Kita bisa mengkritik itu. Setelah kita baca,
tidak benar ini artikel. Bisa kita kritik, setelah kita kritik, kita tulis kembali artikel yang baru, kebenarannya seperti apa. Itulah fungsinya dari membaca. Banyak sekali yang manfaatnya bisa kita dapatkan dari membaca. Yang terakhir, types of reading, satu lagi yang terakhir ini, apa itu? Reading for general comprehension. Nah, ini itu adalah types of reading yang terakhir. Reading for general comprehension. Gimana sih ini, Bu? Nah, jadi reading to general comprehension ini tuh banyak prosesnya yang dilalui dari sini. Jadi biasanya ini digunakan oleh orang-orang yang punya skill membaca bagus. Jadi dia ini biasanya digunakan untuk accomplished. Jadi dia mengeluarkan semua skill membacanya untuk dibacakan kembali, diceritakan kembali. Jadi gimana sih maksudnya itu, Bu? Gini, misalnya kamu membaca sebuah teks, kemudian kamu pahami isi teksnya. Setelah kamu pahami, dengan skill membaca yang kamu punya, kamu tadi sudah paham isi teksnya, selanjutnya kamu presentasikan berdasarkan pengetahuan kamu setelah kamu membaca teks tersebut. Nah, begitulah yang reading for general comprehension. Sampai sini ada yang mau bertanya? Baiklah, tidak ada. Jadi, sekarang kita akan masuk ke cara membaca yang baik dan benar untuk mengorganisir waktu. Kita akan masuk ke strategi membaca supaya kita bisa tadi menjalankan jenis-jenis membaca tadi, menjalankan tujuan-tujuan membaca tadi. Supaya kita bisa menjalankan tujuan-tujuannya, mari kita lanjut ke strategi membacanya. Yang akan Ibu ajarkan hari ini itu adalah quick reading strategy. Jadi strateginya itu membaca cepat. Apa itu, Bu, membaca cepat? Nah, yang akan Ibu ajarkan pagi hari ini itu strategi membaca tentang bagaimana kita mengorganisir waktu dengan baik pada saat kita membaca. Jadi yang akan Ibu ajarkan hari ini adalah quick reading, membaca cepat. Gimana sih membaca cepat itu, Bu? Membaca cepat ada strateginya lagi. Ada namanya scanning dan skimming. Jadi sebelum masuk ke scanning dan skimming, Ibu akan kasih tahu dulu sebelumnya ke kalian, apa sih, Bu, sebenarnya ada nggak sih, Bu, strategi lain dalam membaca? Ada close reading, ada previewing, ada predicting, ada SQ4R, SQ4R, SQ4R. Apa aja itu, Bu? Ada survey, ada questions, read, respond, record, and revise. Nah, itulah strateginya yang lain. Tapi yang mau Ibu sampaikan pada pagi hari ini adalah tentang scanning dan skimming, quick reading strategies. Gimana sih, Bu, scanning dan skimming itu? Nah, jadi scanning itu adalah kita membaca cepat dengan men-scan, menggunakan mata kita, menggunakan reading skill yang kita punya, tapi diharapkan tujuan membaca kita dalam hati saja. Tidak perlu bersuara kecuali dalam olimpiade misalnya atau tugas presentasi kelompok, tergantung situasi. Boleh mengeluarkan suara, boleh tidak mengeluarkan suara, tapi pada saat ujian disarankan tidak mengeluarkan suara. Jadi dengan skill reading yang kita punya, kita membaca, kita men-scan, kita scan dia, setiap tulisan, kata, kalimat, semua kita baca, tapi kita cari gagasan utama teksnya, main idenya. Kita cari itu pada saat kita membaca. Jadi mata kita itu walaupun kita membaca, kita scan dia tulisannya. Setelah kita dapat gagasan utama, main idenya kita dapat, baru selanjutnya kita baca teks itu, tapi kita pahami. Kita pahami tanpa perlu berpikir susah lagi pada saat nanti misalnya ujian. Ada 150 kata dalam teks. Kita disuruh menceritakan kembali cerita itu. Dengan kita sudah mendapat gagasan utama atau main idea, kita sudah dapat, kita bisa mengembangkan kembali gagasan utama dan main idea itu dengan bahasa kita sendiri. Apalagi kita sudah membaca teksnya tadi. Setelah kita baca keseluruhan, kita bisa juga
menambahi dengan apa yang kita scan tadi. Jadi kita lebih gampang dalam mengerjakan sesuatu. Pengoptimalan waktu itu juga penting. Jadi misalnya dalam 10 soal itu semuanya isinya soal cerita dalam waktu 5 menit. Dan masing-masing teks itu 150 kata. Bagaimana mungkin kita bisa menyelesaikan soal sebanyak 10 soal isinya teks semua 150 kata per teks? Gimana kita mau menyelesaikan dengan cepat? Jadi kita harus menggunakan teknik scanning. Itu tadi scanning, kita men-scan dan juga membaca cepat. Selanjutnya skimming. Disinilah skimming digunakan. Skimming membaca cepat. Itulah kenapa diajarkan dari kecil, dari TK, sekolah dasar, sampai SMP, SMA, kita diajarkan tetap untuk membaca. Jadi skill membaca kita itu makin lama makin lancar, makin bagus. Jadi kita dengan skill kita yang kita punya, basic kita bisa membaca cepat, yaitu namanya skimming. Selanjutnya kita tambahin, kita combine dengan scanning. Jadi dua itu tidak bisa lepas. Setelah kita scanning setiap kata, kita ingat, kita cari mana main idenya, kita gunakan teknik skimming pada saat kita membaca. Skimming itu membaca cepat. Jadi pengoptimalan waktunya lebih mudah, lebih singkat pada saat kita dalam kondisi ujian ataupun melakukan hal lainnya. Dalam kuis juga contohnya, atau presentasi di depan kelas. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, sekarang kita mau mencoba melihat sejauh apa kemampuan kita dalam pengoptimalan waktu pada saat mendapatkan soal cerita. Ibu akan kasih kalian sebuah teks 4 baris ini. Ibu kasih teks yang sama. Kalian satu kelompok. Jadi ini kelompok 1, 2, 3, 4. Kalian buat kelompok, kalian baca teksnya, ada sedikit aja nih jumlah teksnya. Selanjutnya kalian coba kalian pahami dan baca isi teksnya dalam waktu 3 menit. Itu ada 500 kata. 500 kata itu masih sedikit loh. 3 menit dengan waktu yang sudah ditentukan. Atau ada yang mau minta tambahan waktu? 5 menit. Oke, 5 menit ya. 5 menit 500 kata. Berarti 100 kata 1 menit. Sudah bisa itu. Sudah ada kelonggaran sekali pun di situ. Jadi kalian coba cari gagasan utama dan main idenya dengan cepat. Kemudian satu perwakilan menceritakan kembali isi dari teks tersebut dengan kata-katanya sendiri. Singkat saja, singkat. Kelompok mana yang bersedia maju dulu dalam waktu 5 menit, dia akan dapat poin. Mereka akan dapat poin, satu kelompoknya, satu timnya. Di sini semuanya lomba cepat ya. Cepat, tanggap, dan juga kreatif. Jadi siapa yang kreatif dalam menyusun kata-katanya, yang dalam kelompoknya itu semua bekerja sama, bisa mendapatkan poin plus dan poin lagi. Jadi ingat ya, di sini tuh penilaiannya itu berdasarkan kecakapan kalian dan juga hasil pemaparan dari salah satu anggota yang akan maju ke depan. Jadi coba buka waktunya 5 menit dari sekarang. Teksnya sudah di depan kalian masing-masing. Silakan dimulai. Oke, beri tepuk tangan kepada kelompok 3 karena kelompok 3 sudah memberikan hasil yang terbaik. Kelompok 3 kali ini mendapatkan poin. Nanti anggota kelompok 3 boleh dicatatkan nama-nama anggotanya baru dikasih ke ibu. Selanjutnya ibu akan menandai poin plus kepada kalian. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 3 semuanya anak-anak. Baiklah, ada yang mau bertanya untuk pembelajaran kita pada hari ini? Jika tidak ada, kita bakal masuk ke tahap diskusi. Karena waktu kita sudah mau habis, ibu mau bertanya sama kalian, gimana sih sebenarnya tanggapan kalian dengan membaca scanning dan skimming ini? Menurut kalian efektif tidak? Efektif. Ya, menurut ibu juga efektif karena apapun katanya, membaca itu penting kan. Tapi untuk menyesuaikan waktu itu juga sangat penting dalam membaca. Apalagi kalau seandainya kita dibutuhkan teknik ini
pada saat kita mengikuti ujian masuk perguruan tinggi, PNS, biasanya nih ujian PNS ini banyak menggunakan soal-soal cerita. Nah, kita harus memahami isi teksnya. Misalnya, keluarga A pindah ke rumah B, tapi keluarga B tidak menerima ini. Begitulah contohnya soalnya. Itu kita harus bisa membaca cepat dan juga memahami maksud. Main idenya, utamanya itu apa sih maksudnya. Nah, jadi menurut kalian itu efisien, menurut Ibu itu juga efisien. Karena ini Ibu lihat kalian semuanya sudah sedikit paham atau sudah paham sekali. Jadi, apa kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini itu bisa kalian tebak? Ada yang bisa bilang apa kesimpulannya dari pelajaran hari ini? Kesimpulannya adalah pemanfaatan waktu pada saat membaca itu penting. Seperti yang kita bahas tadi lah. Misalnya, ada 10 soal, isinya soal cerita semua dalam waktu singkat. Bagaimana kita bisa menjawab soal itu dengan cepat dan tepat, serta soalnya semua terjawab, kalau kita tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Jadi, Ibu akan tetap memantapkan kalian, mengajari kalian dengan menggunakan teknik scanning dan skimming. Dan sepertinya berdasarkan hasil dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 tadi yang sudah mencoba untuk memaparkan hasil dari kerja diskusi kelompok kalian, sebenarnya kalian sudah hampir mencapai target dalam menyelesaikan sebuah tugas. Cuman pemantapan kalian pada saat menunjukkan hasil itu kurang bagus. Ibu apresiasi, tidak ada yang salah, semuanya benar. Cuman pasti setiap orang ada kekurangan. Dan kelompok 3 kebetulan lebih mantap dalam mempresentasikannya. Perbendaharaan kata-katanya dalam memperluas gagasan utama itu lebih banyak dari anggota dari kelompok 1, 2, dan juga 4. Jadi itulah yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Baiklah, terima kasih untuk kalian yang sudah mau bersedia masuk ke kelas Ibu pada hari ini. Ibu apresiasi. Terima kasih banyak untuk kalian yang mau tetap belajar dan juga mau bersiap-siap dari rumah, tidak menerapkan duduk, diam, pulang. Tapi kalian juga ikut aktif dalam kelas. Jadi terima kasih semuanya sudah aktif pada kelas pada pagi hari ini. Semoga untuk masuk ke kelas selanjutnya kalian juga akan lebih semangat lagi dari yang masuk ke kelas Ibu pada saat ini. Untuk informasi kelas selanjutnya minggu depan kita akan tetap membahas materi ini, tapi lebih dalam lagi. Apa yang akan kita bahas? Jadi sebelumnya, karena kita masuknya minggu depan, ada kesempatan dalam 1 minggu, kalian Ibu kasih tugas sebentar. Ibu ada, kita tetap dalam kelompok ya, jadi ada kelompok 1, 2, 3, 4, tetap ini aja kelompoknya. Ibu akan kasih kalian teks sebelum Ibu keluar dari kelas ini. Ibu kasih teks, masing-masing teks jumlahnya 500 kata. Ibu kasih atau kalian cari sendiri? Oke, kalian cari sendiri ya. Lebih bagus. Kalau cari sendiri minimal 500 kata, maksimal 600 kata ya. Jadi apa yang mau Ibu minta di sini? Kalian harus mencari kelompok 1, tapi Ibu tentukan ya jenisnya. Masing-masing kelompok Ibu tentukan jenis teksnya. Jadi kalian bebas mencari teksnya, tapi Ibu menentukan, maksud Ibu menentukan jenis teksnya. Masing-masing dari kalian terserah memilih teksnya mau apa ceritanya. Jadi untuk kelompok 1 teks drama, Ibu tulis juga sekalian biar Ibu ingat, ada catatan Ibu. Kelompok 1 untuk kelompok 1 teks drama. Untuk kelompok 2 cerita anak. Kelompok 3 dialog ya, kelompok 3. Kelompok 4 cerita rakyat. Ibu kasih kelompok 4 cerita rakyat. Ini sebenarnya mudah-mudah ya.
Jadi kalian cari minimal 500 kata, maksimal 600 kata. Apa aja yang mau kalian cari? Yang mau kalian cari itu nanti kalimat utama, boleh ditulis anggota kelompoknya, siapa yang mau kalian percayakan untuk menulis. Kalimat utama, ide utama, alur cerita, kemudian ceritakan kembali dalam bahasa sendiri. Jadi nanti minggu depan satu anggota akan presentasi lagi, tapi berdasarkan bahasanya sendiri. Jadi teksnya sehari sebelum kita masuk kelas boleh dikirimkan ke ibu atau dikasih ke ruangan ibu. Maka ibu akan baca teks kalian, kemudian pada besok kita pertemuannya di kelas, ibu sudah tahu cerita kalian dan ibu bisa menanggapi dengan baik hasil dari presentasi anggota kelompok kalian. Ingat ya, jadi minggu depan kita tetap dalam skimming dan scanning ya. Selanjutnya, ingat, kualitas pemapar, kualitas pembicara yang presentasi dari anggota kelompok kalian itu bakal bisa menentukan bagaimana kalian diskusi kelompok, bakal bisa menunjukkan gimana kerja kelompok kalian dari kualitas si pemapar. Kalau pemaparannya tidak bagus, tidak lengkap, tidak sesuai dengan isi teks, maka kita sudah tahu gimana kualitas kerja kelompoknya. Kita sudah bisa memberikan nilainya. Ingat ya anak-anak. Dan selanjutnya, untuk menambah kematangan kalian dalam skimming dan scanning, ibu akan memberikan video pembelajaran tentang skimming dan scanning kepada kalian, supaya kalian lebih mantap lagi dalam memahami apa itu skimming dan scanning. Jadi minggu depan kita lebih nyambung lagi, lebih klop kita dalam membahas skimming dan scanning serta menerapkannya. Ingat ya, pengoptimalan waktu itu penting dalam mengerjakan sesuatu. Jadi gunakan strategi yang bisa mengoptimalkan waktu. Oke, sepertinya waktunya sudah mau habis. 2 menit lagi kita akhiri kelas kita pada pagi hari ini dengan ditutup dengan doa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Amin, doa selesai. Terima kasih semuanya yang sudah berpartisipasi di kelas hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Semangat kerja kelompoknya. Sampai ketemu lagi.